ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Imat banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah video yang cukup viral di mana Bang Haji Rhoma Irama ini sedang berceramah. Dan di dalam ceramahnya ini terkait dengan apa yang sedang ramai melalui podcastnya, di mana Bang Haji Rhoma Irama ini mengangkat tentang polemik Ba'alawi yang disebut-sebut bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di video ini beliau juga sekalian memberikan klarifikasi atas video-videonya yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Kita simak terlebih dahulu video dari Bang Haji Rhoma Irama. Masya Allah, jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Beliau tadi menjelaskan bahwa turunnya untuk ikut dalam polemik masalah nasab ini dikarenakan beliau ingin menjadi penengah. Maka kita ini catat baik-baik, karena jika kita lihat nanti ke depannya beliau lebih condong ke salah satunya, artinya bukan penengah lagi. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dengan dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat Bang? Udah lihat? Nah, jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hanya satu tesis dari Kiai Imaduddin ini lalu begitu banyak orang yang percaya, sementara begitu lama Ba'alawi ini dianggap sebagai keturunan Nabi, bahkan oleh ulama-ulama terdahulu? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang
Alawi ini. Roma Irama menjelaskan bahwa Kiai Ibaduddin adalah yang membuat nasab Ba'alawi ini, tetapi pertanyaannya, mengapa hari ini justru menolak Ba'alawi? Yang sangat aneh adalah, hanya dengan satu tesis Ibaduddin ini, banyak orang yang akhirnya tidak percaya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hei man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Imat, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Jika penolakan terhadap Ba'alawi tersebut didasarkan kepada dua masalah ini, yaitu kepada arogansi dan adanya habib-habib yang menyebarkan khurafat, ini saya sangat setuju. Tetapi masalahnya, kenapa jadi semua Ba'alawi yang terkena dampaknya dianggap sebagai bukan keturunan Nabi? Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Karena sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Memang ada beberapa habib ketika menyampaikan di forum umum di dalam majelis taklim tentang kisah-kisah yang mungkin dianggap di luar daripada akal manusia. Bahkan lebih ke arah khurafat, hal tersebut saya sangat tidak setuju. Tetapi banyak juga Ba'alawi, para habaib yang menceritakan hadis-hadis Rasulullah SAW dan mereka sesuai dengan syariat. Maka jangan sampai dikarenakan beberapa oknum habaib lalu kita menyamaratakan kepada nasab mereka. Ini yang perlu diperhatikan.